Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Katsar Ali Abdul Wahid bersama rekan sekelompok saya yaitu Muhammad Zidan Khalil Gibran. Di sini kami akan mempresentasikan sekaligus mendemokan proyek yang sudah kami kembangkan untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah grafika komputer, di mana tugasnya yaitu membuat objek 3D dengan menggunakan OpenGL. Ya, adapun alat dan juga bahan yang kami gunakan selama proses pengembangan proyek ini, di mana bahasa yang kami gunakan yaitu C++ dan library-nya sesuai yang sudah dipelajari yaitu menggunakan Glut ataupun OpenGL, di mana Glut itu untuk window dan juga inputnya, sedangkan OpenGL itu untuk proses renderingnya. Untuk IDE-nya di sini kami menggunakan Microsoft Visual Studio ya. Ya baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan fungsi atau metode dari draw pyramid ini. Jadi, draw pyramid ini adalah sebuah fungsi ya, untuk membuat bentuk piramida 3D yang, nantinya akan diberikan warna pada setiap sisinya. Jadi kami akan membuat, segitiga ya 3D, tapi itu ada 4 sisi dan satu alas, gitu. Nah, sisi-sisi tegaknya itu dibuat dengan menggunakan, fungsi GL begin ya. Di dalamnya dimasukkan GL_triangles. Oke. Kemudian di sini, setiap segitiga itu pastinya punya titik-titik sudut ya. Nah, titik-titik sudut itu dibuat, menggunakan GL vertex X3F ya. Ini, titik-titik yang nantinya akan dihubungkan. Kemudian untuk warnanya sendiri yaitu dari GL color 3F gitu, untuk membuat efek gradasi. Ya, di mana, yang paling tinggi itu adalah warna cerah, nanti semakin ke bawah itu semakin gelap warnanya. Ini juga sama nih untuk sisi depan, ini sisi kanan, ada untuk titik-titik sudutnya, ya, dan setiap, bagian itu akan diberikan warna gitu. Warnanya itu adalah gradasi, semakin tinggi itu cerah, semakin ke bawah semakin gelap gitu. Ini untuk sisi belakang, ini untuk sisi kiri. Semuanya memiliki gradasinya masing-masing. Nah, untuk bagian alasnya sendiri ya, jangan lupa diakhiri dengan JLN, buka kurung tutup kurung biasa dan titik koma. Setelah itu kami membuat alas untuk piramida. Untuk membuat alas diawali dengan GL begin lagi dan di dalamnya diisikan dengan GL underscore quads ya. Sama, ini juga kita perlu membuat titik-titik sudut dengan menggunakan GL vertex 3F. Kemudian alasnya juga akan kami beri warna, di mana warnanya itu adalah cyan atau hijau toska menggunakan GL color 3F dan diakhiri dengan GLN buka kurung tutup kurung dan titik koma. Nah, selanjutnya di bawahnya ada fungsi lain yaitu display. Nah, fungsi display ini tujuannya untuk menyiapkan kanvas ya, untuk menyiapkan kanvas, menempatkan objek supaya terlihat, lalu nanti akan diputar. Jadi nanti segitiganya akan berputar secara otomatis. Nah, yang tugasnya bagian memutar ataupun nanti penempatan segitiganya itu ada di dalam display ini. Nah, di sini saya mulai dari GL clear ya. Jadi kalau misalnya ada frame sebelumnya nanti akan dibersihkan. Kemudian saya menggunakan GL translate F ini untuk memindahkan objek ke belakang supaya di-load di layar gitu. Lalu ada GL rotate F, di sini ada sumbu X-nya, nanti diputar apa namanya, secara horizontal dari kiri ke kanan, dan rotate F ini untuk, bagian vertikalnya gitu, dari atas ke bawah. Kemudian di sini saya perlu memanggil fungsi yang sebelumnya saya sudah definisikan yaitu draw pyramid ya, untuk membuat objek piramida 3D-nya di dalam kanvas ini. Setelah kanvasnya disiapkan, kemudian saya buat objek piramidnya. Nah, setelah objek piramidnya itu dibuat, karena nanti dia akan, berputar-putar secara otomatis dan supaya, prosesnya itu halus, di sini saya perlu menambahkan fungsi lain namanya Glut Swap Buffer gitu. Jadi, kita menggambar, si objek tersebut di, kanvas ya, lalu nanti akan, ditukar-tukar ya supaya gerakannya itu terlihat halus, seperti itu. Untuk bagian yang berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Gibran ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ketsar atas penjelasan pada bagian sebelumnya. Saya Muhammad Zidan Khalil Gibran akan menjelaskan beberapa fungsi selanjutnya yaitu timer, init, reshape, dan juga main. Kita langsung saja membahas untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi timer. Nah, di sini pada awal kita menambahkan nilai Angel X sebesar 10, 1.0 dan juga Angel Y sebesar 1.5. Di sini didefinisikan untuk kecepatan rotasi sumbu X atau untuk arah ke atas bawah dan juga sumbu Y.
ke arah kiri dan kanan. Lalu selanjutnya untuk angkanya agar tidak terlalu besar hingga ribuan, jadi kita buat kondisi di mana untuk mereset sudutnya. Jadi kalau angka sudah melebihi 360 derajat, dikurangi 360 derajat lagi supaya kembali ke putaran awal. Ini berlaku untuk kedua sumbu ya, sumbu X dan juga sumbu Y. Lalu di sini kita panggil fungsi glued post redisplay. Ibaratnya ini untuk memberitahu ke sistem bahwa sudutnya sudah berganti. Jadi itu akan menggambar ulang gambarnya ya. Yang terakhir ada fungsi glued timer function 16 timer 0 di sini untuk mengatur frame per second-nya. Jadi layar ini akan di-refresh sekitar 60 kali per detik. Selanjutnya ada fungsi init. Nah, fungsi init ini untuk setup awal untuk OpenGL. Di sini ada gclear color untuk define warna background. Ini nanti akan berwarna abu-abu sangat gelap. RGB-nya 0,05 F. Lalu untuk GL Enable Deep Test ini berfungsi untuk mengaktifkan deep testing agar sisi depan menutupi sisi belakang objek 3D. Selanjutnya untuk fungsi reshape. Nah, fungsi reshape ini untuk resize ukuran dari objek 3D tersebut jika layar kita kecilkan juga. Nah, yang pertama di sini mengambil aspek ratio untuk jendela yang baru. Lalu dengan GL viewport kita sesuaikan area gambar viewportnya yang di layar. Kemudian kita masuk ke GL matrix mode dengan GL projection. Lalu di sini kita reset matrix proyeksinya. Kemudian selanjutnya dengan fungsi glue perspektif, ini kita menentukan sudut pandang kamera atau field of view sebesar 45 derajat. Kemudian aspek rasio, jarak pandang, dekat jauhnya kita set ulang agar proporsional sesuai window yang baru. Kemudian yang terakhir kita kembalikan ke mode awal rendering biasa, ke GL model view. Yang terakhir untuk fungsi yang utama, jadi ini merangkum seluruh fungsi-fungsi sebelumnya agar semua fungsi berjalan. Ini adalah fungsi main. Kita inisialisasi dulu glue init untuk mengatur mode displaynya. Kita gunakan glue double atau double buffering supaya saat proses render gambar tidak terjadi flickering. Kita sertakan glue RGB untuk warnanya dan juga glue depth untuk 3D-nya. Berikutnya layar kita set jadi 800 kali 600 pixel. Kemudian kita atur posisi koordinat kemunculan jendela di monitor. Lalu kita atur judul window-nya. Kemudian kita jalankan fungsi init yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir ada pengenalan event atau callback registration. Kita daftarkan fungsi display, reset, dan timer ke dalam sistem Glued agar tahu fungsi mana yang harus dipanggil saat menggambar, reset layar, atau menjalankan animasi. Dan kita tutup dengan Glued main loop untuk membuat program kita masuk ke infinite loop untuk perulangan tanpa henti ya. Jadi nanti akan terus berulang hingga program ditutup. Kita langsung jalankan saja untuk programnya. Nah, di sini sudah dijalankan. Segitiganya muter-muter ya, seperti sudah kita set tadi untuk sumbu X dan sumbu Y-nya di set sebesar 1.0 dan juga 1.5. Coba kita resize. Nah, kita resize ini masih proporsional ya, mengikuti window. Oke, sekian dari kami. Jika ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.